Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Syahadatan tunjina yaumaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'il musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adani amil ifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrakuna wahyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faya ma'asyiral ulama waz zu'ama al-izza al-afadil wal masyayikh al-ajilla al-abajil minar ru'asa asy-syuriyin wat tanfidiyyin lihaiti jam'iyah Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah, Janabi wa hadrati Nabiur Rais Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Janabi Rais Tanfidiyah Lihayati Jam'iyati Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Janabi Katib Am di Syuriyah Al-Markaziyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Sakuf wa jami'i al-hadirin al-musyahidin al-mushtarikin wa dufinal kurama mumassilil munazzamat wal hayat fi kulli makan wa majal. Ayyuhal hadirun wal hadirat wal musyahidun wal musyahidat biwasilati minasati Zoom rahimakumullah jami'an. Bismi Rais Am Dorurian Al-Fakir Miftahul Akhyar wa bismi qiyadati jami'il khadimin jami'atin Nahdlatul Ulama aku lakum ma asraha sudurana wa ma afraha qulubana wa ma as'ada hayatana wa juhudana bihudurikum wa ihtimamikum afwaja bihadal multaqa al-mu'tamar kumbis li Nahdlatil Ulama Al-Markaziyah Al-Mubarak insyaallah. Wa qaddimu syukran ila jami'i al-mudirin al-mushtarikin alladina ajabu hadhihi da'wah di Muktamar Kumbis di Jam'iyatin Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah li halli masyru'at wa muskilati hadhil jam'iyah al-gharra. Fajazakumullah khairal jaza fid darain amin. La syakka anna dzalika jami'an yadullu ala khulusi sariratikum wa quwwati azaimikum alal juhud wal istihad
wal jihad bi badli us'ili naili akbari matlub litakuna kalimatullah yal ulya wal izzah lillah walil islam wal muslimin jami'an. Ayyuhas sadah was sayyidat al mukhtarmun wal hadirun wal hadirat al mubajjalun wal musyahidun wal musyahidat, nahnu ma'asyiral mudirin al khadimin lahdiyin bimunasabati iltizamina ala jam'iyah al mahdiyah al mahbubah kal muqarrar fi qanuniha wa qararatiha bisadatiha an nuqima masru'atiha nahwa ghayatihal jam'iyah allati hiya ri'ayatul masil amah wa ghayatin najahi mabada'i khair ummah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kombes yang diselenggarakan PBNU kali ini sangat-sangat berbeda dengan kombes-kombes sebagaimana lazimnya. Namun kegiatan melalui Zoom mestinya bukan sesuatu yang asing dan aneh bagi kita semuanya, karena ini termasuk malakutas samawat wal ardh, yang itu adalah ranah kita semuanya. Bahkan rizki kita, rizki yang dipersiapkan, dijanjikan oleh Allah, ada rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Bagian daripada malakutas samawat. Ternyata pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang disingkat dengan COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 21 September tahun 2020, Indonesia telah melaporkan kira-kira 248.852 kasus positif, menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 9.677 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi. Sementara itu diumumkan 180.797 orang telah sembuh, menyisakan 58.308 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 1.753.000 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 6.465 orang per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah melakukan pembatasan sosial berskala besar yang disingkat dengan PSBB. Sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kenormalan baru. Pandemi virus corona sudah terjadi dan berlangsung selama 6 bulan lebih. Masyarakat
juga terus bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Lantas kapankah kasus pandemi COVID di Indonesia akan berakhir? Termasuk yang terkena imbas adalah Nahdlatul Ulama dan merasa yang paling parah mengalami musibah ini. Karena berbagai kegiatan-kegiatan, khosois yang justru merupakan ciri khas Nahdlatul Ulama, kerumunan. Dan beberapa acara-acara besar di pondok pesantren yang juga tidak lepas dari sebuah kerumunan, pada akhirnya dengan adanya musibah wabak COVID-19 ini semuanya itu sepertinya hilang di telan bumi. Bahkan di dalam amaliyah-amaliyah, sholat misalnya, shaf perlu direnggangkan. Kebalikan daripada amalan-amalan perintah. Oleh karena itu, pelaksanaan Kombes pada kali ini kita pun melakukan karena melihat dan menjaga maslahat ammah untuk umat. Di samping organisasi, roda dari organisasi jangan berhenti. Apalagi muktamar yang semula direncanakan pada tanggal 22 Oktober tahun ini pula, karena pemerintah pun melarang kerumunan, maka muktamar pun nantinya akan dibahas oleh para ru'asa, syuriyin, ru'asa tanfidiyin dari berbagai pengurus PWNU se-Indonesia dan PW, PCI di luar negeri. Di balik pandemi COVID-19, satu, Allah SWT mengingatkan kita akan kuasanya. Jangankan memahami virus corona, apa itu virus saja mungkin kita tak bisa menjawabnya. Itulah salah satu bukti bahwa ilmu kita sangat sedikit. Ibarat setetes tinta di laut mengenai kuasa Allah. Kenyataan bahwa setiap sakit ada obatnya. Ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah dalam diri kita sendiri. Sesuai dengan ayat di bawah ini. Ayat yang tertera yang sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa apa yang dikandung Al-Quran itu adalah benar. Apakah tidak cukup bagimu bahwasanya Tuhanmu menyaksikan segala sesuatu? Dua, muhasabah diri. Bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Setinggi apapun pengetahuan ilmuwan, sekuat apapun usaha medis, setiap hari masih ada kasus baru dan kasus kematian baru. Virus ini membuat kita sadar betapa kuatnya kita saat memberi manfaat pada orang lain. Tapi seringkali tak sadar apa yang terjadi pada diri sendiri. Kita adalah makhluk yang lemah. Namun jangan menyerah menjadi hamba yang kuat dalam beribadah dan meramaikan kewajiban, menunaikan kewajiban terhadap sesama kita. Tiga, muhasabah level keimanan kepada Allah. Pandemi corona ini memang menjadi tamparan keras bagi kita yang masih memiliki kedudukan hati terhadap dunia. Bagaimana keberadaan musibah dan cobaan adalah pengingat bahwa kita akan segera mati. Dimanapun, kapanpun. Tapi yang menjadi masalah adalah
mati dalam kondisi apa. Keberadaan pandemi ini efektif menguji kesiapan menghadapi musibah dan mempersiapkan kematian. Kadar keduanya ditentukan oleh berapa besar iman kita kepada Allah dan seberapa positif kita memandang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memandang bahwa Allah sedang berusaha memuliakan kita atau justru menghinakan kita? Pandangan terbaik adalah prasangka baik kepada Allah. Disebutkan dalam hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala yaqulullah ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Muttafaq alaih. Tanpa mengurangi rasa hormat pada profesi kemanusiaan, kita memang tak bisa memungkiri bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Agar Anda bersemangat, kita semua bersemangat untuk meningkatkan kualitas menghadapi masalah ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Laila, diriwayatkan oleh Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amir mu'min, inna amrakullahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asobat sarra syakara, fakana khan lahu, wa in asobathu darra sobara, fakana khan lah. Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan ketenangan, kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Rawahu Muslim. 4, merangsang para ulama bersatu dalam berinovasi untuk mengeluarkan segenap kemampuannya atau kan berijtihad jama'i. Tak dapat dipungkiri pandemi corona saat ini juga menoreh dampak pada kehidupan umat Islam. Demi memberikan panduan terbaik bagi seluruh umat Islam Indonesia, khususnya ulama diharapkan melahirkan berbagai anjuran atau fatwa yang diciptakan melalui berbagai hasil bahsul masail dan diskusi dengan kalangan alim, ulama, dan para ilmuwan. Menguji ego diri dan ketaatan pada ulama. Ini sebuah kesempatan tatkala anjuran fatwa terkait pelaksanaan ibadah di kala pandemi coronavirus terjadi, berbagai reaksi muncul di kalangan masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa tak sepantasnya orang beriman takut kepada wabah corona, sehingga dia tetap saja mendatangi masjid dan mengadakan doa bersama untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Ada pula kalangan yang melaknat virus ini dengan mengatakan bahwa ia memutus dari rahmat Allah. Ada pula kalangan yang mulai hilang kepercayaan. Kita mesti sadari bahwa kita tidak mengeluarkan fatwa dengan sia-sia. Semua fatwa yang ditetapkan bertujuan demi kemaslahatan umat Islam bersama, anak bangsa. Walaupun berat, percayalah Allah takkan menyia-nyiakan suatu saat nanti. Insya Allah vaksin coronavirus ditemukan. Dan kabarnya demikian. Dan insya Allah semua akan menjadi normal kembali. Selain ego yang menantang mengikuti ulama, ego-ego juga yang diuji adalah ego untuk tetap peduli sesama
dikala wabah menyerang. Media barat yang memuat pemberitaan virus corona dengan penceritaan negatif umat Islam. Di tengah liputan berita tanpa henti dari media global tentang pandemi coronavirus, sejumlah media telah muncul dengan keluaran yang dipertanyakan mereka, menghubungkan baik secara tersirat atau eksplisit antara penyebaran virus dan individu-individu dan muslim. Kita ambil hikmahnya daripada azmah corona, at-tafkir fil azmal khalia, asobal bad bil irhaq, waj'alhum yatasa'alun limadha talanallah wa madha sanaf'alu idza talat wa kaifa sanamru wa mal hikmah minha as'ilah katsirah taduru fil adhan yabhasu ashabuha an ijabah nal azma allati na'ishu adzaki huwa may yakhud minha syakhsun jadid famay yakhrimha kama huwa wa la yastafida ay syai'in sayakuna khasiran la muhala wa yuwaddah annal jami' kanu ya'ishuna bitmi'inanin asihha la yakhafuna syai'an wa faja'al tizamuna bil muqus fil manzil khasyatal marad fa'alina jami'an al-akh bil asbab fi turuqil wiqayah wa nahmi auladana wa na'am minal khuruj wa yu'akkadu annahu la tujadu risalah minallah a'dham min ma na'ishu bihi fihi al-an haitsu ja'atnal fursah lintaghaira jami'an wa naghairi sulukana ma'al ghair natawaqqafu 'anil khiddi wal karahiyah wal hasad alaina tadhirul qulub qablal ayati alika bil ihsan alaikum bil ihsan fil amal wa 'alallah al ajru was thawab zamanun tarbaina al ihsan fi kulli syai' fi alaqatina bil ahli wal usrah wa mazawjah hatta fil amal hada ma tarbaina alaih lakin yadaru annas kulluha lan turabba bi nafsi tariqah wat tarbawiyah innana na'malu bijiddin wa ijtihadin wa ikhlasin fi makanin ma kunna na'mali wajillah wa nandurul ajra minhu wa faqat nandurul ajra wa thawab minallah azza wa jalla fa walladhi yarzuquna jami'an wa yu'awwiduna an kulli ma naf'aluh wahdaru an tatawaqqafu fi muntasfit tariq aw taghayyaru wa fawwidu amrakum lillah wa alaikum bi hasbiyallah ni'mal wakil in nuridu illal islah ma istata'na wa ma taufiquna illa billah alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib hadza